Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah optimasi desain dengan aplikasi Minitab dan analisis hasil perhitungan sebagai bagian dari tugas metodologi penelitian dan biostatistik. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Ranca Albari, yang kedua ada Incira Adela Miranda, dan yang ketiga ada Vina Agustia. Untuk jurnal yang digunakan dengan judul Optimasi Suhu dan Waktu Ekstraksi Akar Pasang Bumi, Euricoma longifolia Jack menggunakan metode RSM, Response Surface Methodology dengan pelarut etanol 70%, dengan tujuan menentukan suhu dan waktu ekstraksi optimum pada proses ekstraksi akar E. longifolia dengan pelarut etanol 70%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, berdasarkan jurnal referensi yang digunakan dari tabel tersebut, didapatkan nilai batas bawah dari suhu ekstraksi adalah 45 derajat Celcius dan batas atas 55 derajat Celcius. Sementara itu, batas bawah dari waktu ekstraksi adalah 9 jam dan batas atas 15 jam. Next. Selanjutnya, data pengujian perancangan percobaan. Diketahui rendemen yang dihasilkan berkisar antara 2,08% hingga 3,96%. Rendemen terkecil diperoleh dari proses ekstraksi dengan suhu dan waktu terendah yaitu 45 derajat Celcius dan 9 jam. Sementara, rendemen terbesar diperoleh dari proses ekstraksi dengan suhu 50 derajat Celcius selama 12 jam yang merupakan titik pusat atau center point dalam model RSM ini. Next. Selanjutnya, analisis hasil perhitungan. Yang pertama, uji ANOVA. Pada tabel di sebelah menunjukkan p-value dari suhu, kuadrat suhu, dan kuadrat waktu kurang dari 0,05. Hal ini mempunyai arti nilai suhu, kuadrat suhu, dan kuadrat waktu sangat berpengaruh pada model ini. Next. Yang kedua yaitu uji kesesuaian model. Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien determinasi R2 menunjukkan bahwa 90,23% variabel sampel pada rendemen akar L longifolia dipengaruhi oleh suhu dan waktu ekstraksi. Adapun nilai R-square lebih kecil dari nilai R2, dapat disebabkan karena ukuran sampel yang relatif kecil. Next. Yang ketiga, bersama regresi. Diperoleh bersama regresi sebagai berikut dengan keterangan Y sebagai rendemen ekstraksi akar E longifolia yang dihasilkan, X1 sebagai suhu, X2 sebagai waktu. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa suhu dan waktu ekstraksi berpengaruh secara nyata terhadap rendemen yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari nilai koefisien nilai X1 dan X2 lebih besar dari nilai koefisien lainnya. Tanda positif pada nilai variabel X1 dan X2 juga menunjukkan hal yang sama. Next. Yang keempat itu analisis grafik. Dengan yang pertama counterplot. Grafik counterplot pada gambar di samping menunjukkan terdapat perbedaan rendemen dengan kombinasi suhu dan waktu ekstraksi yang berbeda. Semakin gelap warna daerah menunjukkan semakin tinggi persentase rendemen yang diperoleh. Oleh karena itu, warna hijau gelap menunjukkan daerah di mana tercapainya titik optimum atau rendemen maksimal yang besarnya lebih dari 4%. Next. Yang kedua ada surface plot. Berdasarkan grafik surface plot pada gambar di samping, dapat dilihat bahwa peningkatan nilai rendemen akar E. longifolia berbanding lurus dengan meningkatnya suhu dan waktu ekstraksi hingga mencapai titik optimum. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendemen yang diperoleh dipengaruhi oleh suhu dan waktu ekstraksi. Next. Dan yang terakhir yaitu optimasi desain RSM. Berdasarkan tabel di atas, dapat diprediksi bahwa rendemen optimum hasil ekstraksi akar L longifolia sebesar 4,07% diperoleh pada suhu 51,8 derajat Celcius dengan waktu ekstraksi 12,13 jam dengan nilai D atau desirability sebesar 0,92. Nilai desirability yang semakin mendekati nilai 1 menunjukkan kemampuan program untuk menghasilkan produk yang dikehendaki mendekati sempurna. Selanjutnya adalah penjelasan tentang cara penggunaan aplikasi Minitab. Kepada rekan saya dipersilahkan.
Pertama, kita klik aplikasi Minitab, kemudian kita klik Start, kemudian pilih DOE, selanjutnya pilih Response Survey. Lalu pilih Create Response Survey Design, atau pertama kali ini adalah untuk membuat Response Survey Design atau RSF. Kita klik, kemudian kita pilih Central Composite. Karena jurnal yang kita gunakan itu menggunakan Central Composite, maka kita tentukan faktornya itu ada 2, yaitu waktu dan juga suhu. Kita klik 2, kemudian display available design-nya, kita pilih angka 13, di mana ini menandakan 13 kali percobaan sesuai jurnal dengan 2 faktor Central Composite full unblock itu sebanyak 13 kali percobaan. Kita klik OK, kemudian kita klik design. Selanjutnya, kita akan menentukan ini untuk range-nya tadi sama, yaitu 13 kali percobaan. Kemudian untuk yang lainnya kita setel dengan default semua sesuai dengan Minitab-nya. Kita klik OK. Kemudian faktornya. Untuk faktor, ini kita isi dengan faktor variabel yang kita ingin teliti. Sesuai dengan jurnal, maka sudah saya coba inputkan di Excel untuk memudahkan menginput data ke Minitab. Kita langsung copy paste saja. Sesuai data dari jurnal bahwa untuk batas bawah suhu dan juga batas atasnya itu adalah 45 dan juga 55. Jadi kita langsung masukkan saja. Dan waktu itu ada 9 jam dan batas atas itu adalah 15 jam. Kita klik OK. Kemudian optionnya kita abaikan saja karena ini sesuai defaultnya itu di randomize. Kita klik. Kemudian untuk resultnya juga kita klik OK. Sudah selesai semua, lalu kita lanjutkan mengklik OK. Kemudian akan keluar hasil, itu ada Central Composite Design-nya, itu desain sumerinya, di mana dengan faktor 2, kemudian dengan 13 kali percobaan, dan base block-nya itu adalah 1. Kemudian kita dapatkan juga dari tabel bawah, ini belum berurutan, karena ini masih mengikuti default-nya Minitab, jadi untuk percobaannya kita harus urutkan dari yang paling terkecil. Caranya bisa kita blok, kita langsung klik kanan saja pada tabel bawah, klik kanan, kemudian sort column, kemudian pilih entire worksheet, kemudian entire worksheet, kemudian kita klik small bulat, kita klik saja. Oke, ini sudah sesuai ya, di mana pada tabel jurnal itu paling rendah, tadi ada 45, waktu 9 jam. Kita lihat sampai bawah ada 13 kali. Oke. Karena sudah urut, lalu kita langsung memasukkan responnya atau Y di sebelah dari variabelnya di C7. Kita langsung copy paste saja yang ada di Excel. Oke, sudah masuk semua. Ini kita blok. Kemudian untuk mencari analisisnya kita klik Start, kemudian ke DOE, kemudian ke Response Survey. Kemudian kita klik Analis Response Survey Design. Kita klik randomnya, kita select, kemudian kita cek lagi di terms-nya. Terms ini seperti variabel yang ingin kita uji, itu ada 5, di mana ada suhu, B itu waktu, dan A ini adalah suhu kuadrat. Di mana nanti akan ada hasil interaksi juga, itu AB antara suhu dan waktu. Kita klik OK. Optionnya ini udah sesuai defaultnya, jadi confidence levelnya itu 95. Kemudian stepwise juga sudah defaultnya. Dan untuk grafiknya, ini tergantung dari penelitian yang ingin kita lakukan. Jadi karena kita di sini hanya ingin melihat saja, jadi bisa diklik saja untuk semuanya. Untuk di kotak ini kita isi variabel kita tadi, suhu dan waktu. Kita select, kemudian kita klik OK. Untuk resultnya ini udah sesuai ya, ada simple table, kita klik OK saja. Kemudian storage-nya juga nggak usah ini, karena ini kita tidak perlu mencari. Klik OK langsung, kemudian akan langsung keluar. Dan ini yang didapatkan ya hasilnya model sumerinya sesuai dengan jurnal. Kemudian ada ANOVA-nya, Analysis of Variance, kemudian ada regresi, kemudian ada
chart-nya seperti Pareto, kemudian residualnya, histogram, dan bentuk grafik yang akan kita teliti. Oke, di sini untuk angkanya sendiri memang mungkin ada sedikit perbedaan di belakang koma, karena untuk jurnal yang kami gunakan itu menggunakan Minitab versi 17. Dan untuk Minitab yang kami gunakan itu adalah versi 20, mengikuti dengan support-nya dari Windows yang kami gunakan itu Windows 20, Windows 8. Oke, selanjutnya kita ingin melakukan tadi analisis contour plot. Jadi caranya klik kanan, klik start, terus kemudian kita klik DOE, kemudian kita klik respon surface, lalu kita klik contour plot. Lalu setelah keluar kotak ini, kita pilih lagi responnya sudah sesuai atau belum, ini random, kemudian x-aksisnya suhu, y-aksisnya waktu atau jam. Oke, ini sudah sesuai. Ini kita abaikan saja sesuai defaultnya. Kita klik OK. Dan dihasilkan data contour plotnya seperti ini. Untuk di jurnal sendiri itu ada perbedaan warna ya, sedikit ada warna biru dan juga hijau. Namun untuk kesimpulannya sendiri, di mana semakin gelap warna pada contour plot, maka menandakan itu mendekati dengan penelitian yang ingin kita cari atau mungkin yang ingin kita kehendaki. Di sini itu dengan paling gelap itu ada di lebih dari 3,5 atau 4. Selanjutnya kita mencari surface plot ya. Kemudian caranya sama, klik start, kemudian DOE, respon surface, kemudian ke surface plot. Ini sama juga, langsung klik saja karena ini sudah defaultnya Minitab, kita klik, kemudian keluar. Ini hasilnya juga sama dengan jurnal, jadi semakin tinggi rendemennya akan berbanding lurus dengan suhu dan waktu. Setelah kita mendapat surface plotnya, kita menganalisis optimasinya dengan cara klik start, kemudian kita klik DOE sama seperti tadi, lalu klik respon surface, kemudian klik respon optimizer. Ini untuk hasil optimasinya. Oke, di sini akan keluar kotak di mana Y responnya itu adalah rendemen. Kemudian kita klik maximize. Kenapa kita memilih maximize? Karena memang dari jurnal ini sendiri mereka ingin meneliti semaksimal mungkin untuk ekstrak akar E. longifolia menggunakan pelarut etanol dengan pengaruhnya itu faktornya waktu dan juga suhu. Jadi kita klik saja ya, setupnya ini sudah sesuai defaultnya, grafiknya juga sudah sesuai, kita klik OK. Oke, ini sudah keluar ya untuk hasil optimasinya. Di sini ada suhu dengan angka 51,9. Untuk angka ini sendiri sama seperti angka pada jurnal, hanya ada perbedaan beberapa angka saja di belakang koma. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait praktik secara langsung menggunakan aplikasi Minitab, maka akan saya serahkan kembali kepada rekan saya. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Proses ekstraksi optimal akar E. longifolia dengan pelarut etanol 70% menggunakan metode RSM dapat dicapai pada suhu 51,8 derajat Celcius selama 12,13 jam dengan rendemen sebesar 4,07% berdasarkan model persamaan berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.